Mana ketua kelas? Sampai mana ketua kelas? Lali, Pak. Lali ya. Ojo lali. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhajirin, betul ya? Masjid Al-Muhajirin. Berarti ini jamaahnya adalah jamaah orang-orang yang berhijrah semuanya. Ya. Dari Puspitek hijrah ke ya, berhijrah esensinya adalah meninggalkan yang tidak baik menuju yang baik. Begitu kan ya? Meninggalkan yang batil menuju yang hak. Meninggalkan kekafiran menuju keimanan. Itu adalah esensi daripada hijrah. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya sudah berhijrah ya. Walaupun mungkin kualitasnya belum seperti apa yang kita harapkan. Insya Allah kita berjuang terus selama hidup ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, segenap umatnya. Dan insya Allah kita semua kelak nanti akan mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita memulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Mana di sini? Nah, ya. Kita baca, mantapin lagi surat Al-Fatihahnya. Walaupun sudah sangat mantap Bapak-bapak ya. Dari sisi makhorijul hukmnya, dari sisi tajwidnya, dan dari sisi pemahamannya. Karena kita paham benar, Al-Fatihah adalah miniaturnya Al-Quran. Gitu ya. Miniaturnya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Siap semuanya? Siap ya. Silakan itu di belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak-bapak, kita masih mempelajari ayat-ayat dari surat Al-Ankabut yang bertemakan kisah umatnya Nabi Lut ya. Itu kan? Betul? Iya ya. Kemarin kita sudah sampai di mana nih? Bapak-bapak ingat nggak? Pak, ingat nggak? Ya, itu aja ya ingat ya. Sekali nyuntik sejuk. Sebelumnya, mari kita lihat dulu. Ini ada informasi dari anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, Ibu Dr. Dewi Inong Kirana, gitu ya. Bapak-bapak sehat semuanya kan? Kelaminnya sehat kan? Sehat ya. Ya, nggak ada masalah ya. Karena orang-orang baik kan begitu ya. Coba dari sini. Ini kata beliau begini. Baru 2 bulan yang lalu saya kedatangan pasien. Mahasiswa. Umurnya berapa? 21 tahun. Dari daerah yang orang tuanya miskin, petani, mengirim anaknya untuk kuliah ke Jakarta. Orang tuanya baik ya? Baik ya. Orang tuanya punya cita-cita pengen supaya anaknya jadi orang yang terpelajar. Jadi harusnya berpikirnya juga harus berpikir sebagai orang yang terpelajar. Kemudian dia datang ke saya. Dia spilis stadium 2. Spilis apa spilis? Iya, ya, menderita penyakit kelamin. Dalam Islam itu Lion King, hebat amat. Ya, jadi raja singa ya. Kalau bapak-bapak jadi raja singa, beneran sih keren ya. Masalah raja singa yang negatif ini, ya. Ya. Dia spilis stadium 2. Saya tanya, Anda sudah pernah berhubungan seks dengan perempuan? Jawabannya malah begini. Pacar saya 4 dong. Keren ya, ganteng kali ya. Ini kayak jamaah mujahidin ganteng-ganteng kali ini. Pacarnya sampai 4. Ya. Saya dengan yang perempuan tidak saya apa-apakan. Berarti perempuan satu nih ya. Laki-lakinya
3 berarti. Ini pacarnya laki-laki dan perempuan. Karena itu lebih berbahaya. Menurut dia, ketika berhubungan dengan yang perempuan, itu lebih berbahaya dibandingkan dengan yang laki-laki. Saya cari aman aja. Makanya saya berhubungan yang laki-laki. Pacarnya yang laki-laki. Masya Allah. Ya. Nah, ini kata beliau ini, jadi sekarang pengetahuan anak muda, orang awam, bahwa LGBT itu aman, katanya. Gitu ya. Makanya banyak yang mensponsori. Seperti kemarin sudah kita ceritakan ya, itu Coca-Cola, itu sponsornya itu. Jadi Bapak kalau buka Coca-Cola, ikut andil dalam mensponsori LGBT ya. Terus termasuk celana Levi's. Bapak-bapak kalau hari Minggu pakai celana Levi's enggak? Pakai. Ya, tapi kalau buatan Bandung sih nggak ada masalah ya. Made in Bandung nggak ada masalah. Levi's-nya. Ini Levi's-nya Levi's London gitu ya. Levi's produk luar negeri. Karena ternyata Levi's juga itu termasuk orang-orang yang mendukung LGBT. Bapak-bapak suka minum Starbucks? Starbucks tuh kopi. Nah itu juga katanya termasuk para pendukung ya, sponsor gitu ya. Baik ya. Nah, Bapak nih. Padahal kenyataannya penularan yang tinggi, yang tergampang untuk HIV, AIDS itu adalah LGBT, gitu ya. LGBT ya. Yang paling gampang, paling mudah menular itu adalah LGBT. Berapa persen kemarin itu? Ya. Di antara penyebab nih, tuh. Bapak nih. Laki-laki itu seks dengan laki-laki itu 22 kali lebih besar. Ya, jadi resikonya 22 kali. Gitu ya. Kalau kita insya Allah enggak menanggung risiko, enggak ya. Ya, menanggung risiko. Kalau orang-orang yang LGBT itu, maka dia 22 kali kemungkinan berisiko besarnya untuk tertular HIV. Nah, ini anak muda ini contoh nih. Contoh yang tidak paham kalau HIV itu malah justru berbahaya. Nih. Ya. Setelah diperiksa ternyata pasien saya itu juga sudah terkena HIV AIDS dahulu. Ya. Sudah terkena HIV. Human Immunodeficiency Viruses. Ya. Ini virusnya. Ini virusnya, viruses. Ini kalau sudah terpapar dalam kualitas paparan yang tinggi, maka akan menerima penyakit ya, acquired immunodeficiency syndrome. Setelah diperiksa ternyata pasien saya juga sudah terkena HIV. Jadi dia sudah terkena HIV dan sifilis. Dia tidak punya asuransi kesehatan, nggak punya BPJS, gitu ya. Kan orang tuanya tadi petani miskin dari daerah. Masya Allah. Ini orang tuanya pejuang ini ya. Orang tuanya pejuang ya Pak ya. Harusnya dihargai benar itu sama anaknya ya. Orang pejuang banget pengen supaya anaknya menjadi orang yang sukses.
dan harus membayar 700.000 untuk sekali suntik. Nah, siapa yang mau bayarin? Orang tuanya di kampung, orang bikin susah hidup ya, bikin susah hidup ya. Suntik mati aja nggak boleh ya. Enak aja. Justru ini harus dibiayai oleh pemerintah. Ya. Harus dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab. Ketika ada yang melaporkan warganya, ya, warganya ke pemerintah bahwa saya umpamanya punya penyakit ini, pemerintah bertanggung jawab. Kalau tidak, nanti pemerintah dikeroyok oleh Badan Kesehatan Dunia PBB nanti. Gitu ya. Kalau main suntik mati aja dosa. Ya. Oke, nah bapak-bapak nih. 3 pacarnya yang lelaki, mereka juga tidak tahu bahwa mereka sudah terkena sifilis dan HIV. Ya. Nah, kalau ketiga orang ini punya pacar lagi kayak yang tadi nih, pacarnya berapa tadi? Yang satu 4. Terus yang satu, yang 4 ini punya pacar lagi 4 orang gitu ya. Terus yang 4 orang punya pacar lagi. Waduh, ya makin banyak ya, makin banyak yang terkena HIV. Bikin susah hidup, begitu ya. Nyusahin diri, nyusahin orang lah. Coba nih tadi nih, bapaknya udah berjuang habis-habisan tani ya, berjuang habis-habisan di kampungnya. Tentu saja dengan kondisi yang sangat murat-marit dan memaksakan. Malah putra yang diharapkan itu menebar bencana kehidupan. Ya, ini bertentangan dengan prinsip syariah Islam, maqasid syariah Islam. Islam itu diturunkan untuk menjaga harta supaya hartanya berguna, bermanfaat. Itu ya. Dicari dengan cara yang halal dan legal untuk memelihara jiwa. Jadi ini penyakit yang dibuat oleh manusia yang meruntuhkan maqasid tujuan-tujuan dari syariat Islam. Masya Allah. Anak-anak kita soleh-soleh insya Allah ya Pak ya. Pak, anak-anak kita soleh-soleh. Iya, ya. Kalau udah kelihatan hidupnya pengen menikah ya, nikahin aja ya. Hah? Iya, nikahin aja. Nanti lama-lama hanya punya pacar laki-laki, perempuan pacarnya perempuan. Itu modern katanya. Zaman anak-anak milenial gitu ya. Masya Allah. Baik. Kemarin kita sudah sampai di sini. A'udzubillahi minasyaitonir Walutan idz qala liqaumihi innakum latatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Walutan idz qala liqaumihi walutan ay wadhkur rasulana lutan alaihissalam inna qala liqaumi. Tapi jangan lupa nih, Nabi Lut ini juga difitnah tapi oleh sebagian orang. Nabi Lut ini difitnah ya, sebagai nabi yang melakukan hubungan incest dengan kedua putrinya. Itu fitnah itu. Ada juga yang memfitnah, justru
di dalam Al-Quran itu beliau dibersihkan. Karena Al-Quran itu ketika berbicara para nabi dan rasul sangat mengangkat harkat, martabat dan derajatnya ya. Tapi ada kepercayaan yang lain yang justru merusak reputasi para nabi. Umpamanya kan tadi nih, Nabi Lut umpamanya ya. Nabi Lut itu difitnah melakukan incest. Incest kan? Apa? Incest apa? Hubungan, melakukan hubungan seksual dengan darah yang dekat ya. Ya, itu katanya Nabi Lut itu melakukan itu setelah keluar dari kampung halaman ketika Allah hancurkan. Itu kan fitnah yang sangat besar. Justru beliau ini adalah orang yang memberantas kejahatan seksual. Ya. Oke, baik. Innakum lata'tunal fahisha. Innakum lata'tunal fahisha. Kata Nabi Lut, kalian ini sungguh-sungguh benar-benar melakukan sebuah perbuatan yang fahisyah. Perbuatan yang fahisyah. Ya. Apa itu perbuatan yang fahisyah? Al-fa'lah al-qadharah, perbuatan kotor. Perbuatan kotor. Al-mutanahiyatu fil qabhi, perbuatan kotor yang paling buruk. Jadi LGBT itu adalah perbuatan kotor yang paling buruk. Tapi dibela oleh hak-hak asasi manusia ya, biarin itu haknya gitu ya, jangan dilarang-larang, nggak boleh, itu haknya kan begitu. Nah, Al-Quran mengatakan itu adalah perbuatan kotor yang terburuk. Al-mutanahiyah itu artinya sudah sampai kepada puncak keburukannya ya, sudah sampai kepada puncak keburukan. Umpamanya nih, keburukan itu skalanya dari 1 sampai 100 ya. Nah, LGBT itu keburukannya sudah sampai 100. Jadi sudah mutanahiyah. Begitu ya. Nah, baik. Ai innakum ya ma'syarul qaumi la tarkabuna al-fa'lata al-qadrata al-mutanahiyat. Ma sabaqakum biha min ahad minal alamin. Ma sabaqakum biha min ahadin. Tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang mendahului kalian melakukan itu. Artinya, karena ini perbuatan kotor yang sangat jelek gitu ya, perbuatan kotor yang puncak kekotorannya sudah sampai kepada puncak yang maksimal yang ujung, ini dipahami oleh semua orang, sehingga tidak ada satu orang pun yang melakukan perbuatan ini sebelum dilakukan oleh kalian. Kata siapa ini? Kata Nabi Nuh. Ya. Masa sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Lam yasbiqkum bihadhi syani'ah wal fa'la al-qabihah wa hiya al-liwatu ahadun minal khalq. Jadi berarti itu umatnya Nabi Nuh melakukan perbuatan yang keburukan kejelekannya sampai pada tingkat yang paling parah, ya. Baik. Ini apa nih perbuatannya? Kita lihat. A innakum lata'tuna rijala wa taqta'una sabil. 1. Ya. A innakum lata'tuna rijala ay innakum lata'tuna dzukura fil adbar wa dzalika muntahal qadarah wal khissah.
Pertama nih, kalian itu mendatangi laki-laki. Laki-laki mendatangi laki-laki melalui adbar, melalui dubur. Ya, melalui dubur. Ya, ini kan perbuatan yang sangat apa? Perbuatan sangat yang isrof, yang berlebih-lebihan, keterlaluan gitu ya. Perbuatan isrof keterlaluan bagi orang yang berakal sehat. Seperti Nabi Nuh, begitu ya. Ajaran Allah itu ajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Az-zukurah. Nah, az-zukur itu laki-laki melalui dubur, ya. Dubur itu tempatnya virus, gitu ya. Dubur itu tempatnya virus. Jadi ini jalannya jalan yang sesat begitu ya. Kalau bapak-bapak insya Allah jalannya jalan yang lurus semua ya. Jalan yang tidak sesat ya. Ini jalan yang sesat ini. Banyak penyakit di situ. Banyak virus yang menyebabkan tadi munculnya penyakit ya. Dzalika muntal qadar wal hisab. Ini perbuatan laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan adalah perbuatan al-qadarah yang sangat kotor dan sangat hina. Qala al-mufassirun. Nah, terkait dengan ayat 29 ini, para mufassir mengatakan, lam yaqdum ahadun qablahum 'alaiha ishmi'zazam minha fi ittiba'i li furati qabha hatta aqdama 'ala qawlu wa lam yanzul dzakar 'ala dzakari qabla qawli. Begitu ya. Tadi sudah dijelaskan ini, para penafsir itu mengatakan tidak pernah ada tuh seorang pun manusia yang melakukan itu. Karena itu perbuatan yang sangat buruk, yang sangat jelek, yang sangat hina ya, menurut ukuran akal sehat. Karena begitu jelek, begitu buruknya. Tidak pernah katanya. Walam yanzu dzakarun ala dzakarin qabla qawmin. Tidak pernah ada seorang laki-laki ngebonceng laki-laki begitu ya. Yanzu itu artinya kalau seekor kucing kemudian melakukan hubungan seksual dengan seekor kucing, itu kan yang ngebonceng, itu maksudnya ya. Ini nggak pernah itu ada laki-laki ngebonceng lagi, begitu ya. Masya Allah. Itu perbuatan yang pertama. Jadi rupanya umatnya Nabi Lut ini karena memang akhlaknya sudah buruk, perilakunya sudah jelek, mindset berpikirnya sudah tidak wajar, perbuatan-perbuatan jelek yang lain muncul. Perbuatan jelek nih. Wa taqata'una as-sabila. Wa taqata'una as-sabila. Dan kalian ini membegal di jalanan. Begal nih, membegal. Kayak di kita kan dulu pernah ramai tuh begal ya. Sekarang masih ramai enggak? Ya, begal. Itu mungkin itu begitu. Kalau orang akhlaknya sudah jelek, sudah buruk ya, mindset berpikirnya sudah kacau, ya yang jelek-jelek itu dianggap biasa-biasa saja. Makanya cari kehidupannya itu adalah dengan cara membegal. Kalau zaman sekarang bukan begal mungkin, ya jadi pada koruptor, gitu ya. Jadi tapi koruptor ya, insya Allah ya, orang-orangnya nggak LGBT enggak ya. Cuman kelakuan yang keduanya yang dilakukan. Ayat tauna tariqu alal mar, membegal di jalan orang-orang yang sedang melintas. Bil qatli wa akhdil ma, dengan cara membunuh dan mengambil
hartanya. Wa kana qata'at thariq. Nah, para LGBT itu adalah para pembeda. Aduh, kacau banget ya. Kacau ya. Makanya itu berarti cara berpikirnya harus diberesi. Gitu ya. Kalau cara berpikirnya udah rusak, nanti kelakuannya semua jadi rusak. Mindset berpikir. Baik. Nomor 3. Apalagi kelakuannya nih. Wa ta'tuna fi nadikumul al-munkar. Bapak-bapak. Jadi urat malunya udah nggak ada. Udah nggak punya urat malu. Kita punya urat malu nggak? Udah putus belum urat malunya? Insyaallah. Kalau orang yang beragama dengan baik, urat malunya akan makin kuat ya. Betul, akan makin kuat. Tapi kalau orang yang tidak beragama dengan baik, ya, insya Allah urat malunya lemah, bahkan bisa jadi putus, nggak malu dia. Nah, aitaf'aluna fi majlisikum wa muntadakum. Mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan munkarat, perbuatan-perbuatan jelek. Ini malah di sini nih, ya. Imam Mujahid mengatakan, kanu ya'tuna dzukura amamal mala'i yara ba'dhum ba'dha. Itu saking urat malunya tidak ada, sudah putus, ya. Dilakukan perbuatan LGBT itu di hadapan publik, ya, di hadapan publik. Umpamanya ini ada, makanya ada perkumpulan para LGBT gitu ya. Di Jakarta bukan ada tuh yang begitu. Di Jakarta itu ada kan ya, ada. Kalau nggak salah itu dulu pernah ramai juga, pernah ramai ya. Jadi ada semacam perkumpulan, apa namanya? Ada semacam komunitas gitu ya. Ini komunitas LGBT banyak begitu kan. Itu mereka melakukannya di depan publik. Di depan umum, di depan publik ya. Jadi urat kemaluannya sudah tidak ada lagi. Kita juga banyak nih urat kemaluannya udah nggak bagus ya. Ketika ditangkap KPK bukan malu malah bangga kayak gitu kan ya. Memakai pakaian oranye itu nggak merasa malu, malah merasa bangga karena urat kemaluannya sudah hilang. Nah ini ya umatnya Nabi begitu. Malaya liku min adai karat alanan wa jihara, terbuka secara publik, terbuka. Maka kemudian dikoreksi, amaka fakum qabahu fi'alikum. Apakah tidak cukup itu keburukan yang kalian lakukan? Tidak cukup apa? Kalau mau melakukan, jangan terlalu apa? Jangan terlalu diombarkan, jangan dipublikasikan, ya. Harus malu. Paling tidak ya secara privasi lah lakukan. Ini enggak, malah dilakukan secara terbuka, alanan, terang-terangan, wajiharon, dipertontonkan. Masya Allah, ini kelakuannya Nabi, umat Nabi, ya. Fama kana jawab qaumihi illa alqalu tinami adabillah in kunta minas shadiqin. Karena urat kemaluannya sudah putus, gitu ya. Urat kemaluannya sudah putus ya. Perbuatan-perbuatan munkaratnya dipertontonkan di publik. Apa sih maunya di sini nih? Pokoknya macam-macam. Ya. Wahalil izar. Hal itu artinya apa? Hal itu artinya melorotkan kain. Jadi pokoknya sudah tidak punya urat kemaluan aja. Ya.
Tapi ketika diingatkan, bagaimana respon mereka? Terus mereka bagaimana? Fama kana jawab qaumihi ay fama kana raddu qaumi alaihi hina nasahum wa dzakaru hadar illa alqalu tina bi'adabillah. Tuh ya. Jadi udah nggak bisa dikoreksi tuh. Udah terlalu parah begitu ya. Sudah terlalu parah. Jawabannya apa? Jawabannya maka iktina ya Lut bil azabil ladzi ta'id. Gak usah banyak ngomong. Kalau kamu benar gitu ya. Kalau kamu benar, udah datangin aja azab keadaanmu sekarang. Kayak bapak-bapak nih, umpamanya ya, dalam sebuah pengadilan, bapak-bapak ngomong sama hakim umpamanya, ya. Jangan lupa Bapak Hakim nanti akan mati gitu ya. Akan mati gitu kan. Pak Hakim kalau berlaku zalim dunia akan disiksa di akhirat. Kata Pak Hakim apa? Emang gua pikirin gitu ya. Karena memang sudah tidak percaya gitu ya. Nah, umatnya Nabi Lut begitu. Jangan ngomong aja kamu. Jangan ngomong doang. Udah, sekarang datangin tuh azab Allah. Datangin azab Allah ala sabil istihza. Ya, ngomong iktina ya Lut bil azab allazi ta'ina. Datangin itu azab Allah yang engkau ancamkan kepada kamu dengan cara yang istihza. Istihza itu dengan maksud untuk menghina, memperolok ya. Menghina, memperolok, merendahkan, mengecehkan. Masya Allah. Kira-kira di kita ada nggak yang begini nih? Menantang azab Allah ada? Enggak, kan Indonesia mah ya. Indonesia mah kan orang pasapa hidupnya aja ketuhanan yang maha esa, betul. Kalau ketuhanan yang maha esa berarti ini orang-orang ngomong Indonesia soleh semua itu. orang pasapanya ketuhanan yang maha esa. Berarti kalau nggak berketuhanan yang maha esa itu bukan orang Indonesia. Cuman sayangnya ternyata seperti sudah kita lihat kemarin hasil risetnya Waketum DMI Purnawirawan Bapak Sapudin, ternyata kaum muslimin yang bisa baca Quran cuman 35%. Gitu ya? Betul. Jadi ketuhanan yang Maha Esa-nya kemana tuh? Ya, ketuhanan yang Maha Esa-nya kemana? Gitu ya? Jangan ngaku-ngaku doang. Pancasilais. Baca Quran aja nggak bisa. Apalagi sholat mah. Ya. Masya Allah. Yang lebih parah lagi. Bapak-bapak kenalkan yang namanya Syafi'i Ma'arif. Siapa tuh? Mantan ketua Muhammadiyah kan. Apalagi beliau, tapi beliau bilang sebelum beliau wafat ya, almarhum beliau ya. Sebelum beliau wafat beliau bilang, tapi kata beliau ini bukan hasil riset. Hasil pemikiran dan persepsi saya saja. Ya, bahwa orang Indonesia, Islam Indonesia itu ketika sholat, yang paham baca sholatnya paling 5%. Mana ketuhanan yang Maha Esa-nya? Gitu ya. Kan kalau sholat tidak tahu apa yang diucapkan, kan jadi bingung. Maka akhirnya mungkin sholatnya jadi tidak berefek. Kurang berefek ya. Power dari bacaan-bacaan sholat itu jadi lemah ketika kita tidak memahami apa yang kita baca gitu ya. Nah kata beliau, ini paling 5% yang paham. Yang paham bacaan sholat 5%, yang bisa baca Quran 35%, yang hafal, yang tamat SMP kelas 2 65%. Kaum muslimin
di Indonesia. Jadi kita harus betul-betul kerja keras ya, minimal buat keluarga kita. Baik, ditantang tuh. In kunta minas shadiqin, ay in kunta shadiqan bima tuhaddidu nabi min nuzulil azab. Kalau engkau benar-benar, wahai Lut, ya, kalau benar-benar mengklaim engkau kalian nanti akan diazab oleh Allah, coba sekarang turunin. Jangan cuma ngomong doang. Begitu ya. Qala al-Imam Al-Fakhr. Ini ahli tafsir kita, Fakhrul Razi. Fa in qila anna Allah Ta'ala qala, pada surat ini nih, surat apa? Al-Ankabut. Pada ayat ini Allah mengatakan illa anqalu tina bi'azabillah, sebagai jawaban kaumnya Nabi Lut ketika Nabi Lut mendakwahi mereka supaya meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkarat. Jawabannya adalah silakan kamu datangkan itu azab kalau memang kamu benar-benar mampu untuk menurunkan azab itu. Ya. Pada surat An-Naml ayat 56 terkait dengan jawaban Nabi Lut, umatnya, Nabi Lut umatnya, juga ada penjelasan. Illa anqalu akhriju ala Lut min qaryatikum. Pakai wajul jam'i. Ada dua nih. Ada dua pernyataan kaumnya Nabi Lut. Yang pertama, silahkan datangin azab. Gak takut kami. Yang kedua, akhriju, usir tuh keluarganya Nabi Lut. Keluarin, ekstradisi. Atau zaman sekarang kan bahasanya halus, ekstradisi ya. Keluarin, kita usir. Nah, jadi begini Bapak-bapak. Ketika Nabi Lut memperingatkan supaya menghentikan perbuatan-perbuatan mungkarat tadi, ya, maka umatnya memberikan reaksi, respon, datangin azab Allah. Karena Lut ini terus-menerus konsisten istiqomah berdakwahnya, mungkin kesel kali ya. Pada kesal umatnya Nabi Lut, pada kesal. Apa yang dikatakan mereka? Kalau begini usir aja. Usir keluarganya Nabi Lut dan orang-orang yang beriman dari kampung kalian. Usir aja. Biar bersih nih dari orang-orang yang pengganggu gitu ya. Orang-orang yang membuat kita jadi terganggu, jadi tidak nyaman, tidak enak, tidak bebas. Usir aja udah. Bapak-bapak nih. Bagaimana? Nah, jadi ceritanya. Ya. Nabi Lut sudah sampai pada titik apa? Titik ya Isa. Ya Isa itu hanya sudah tidak harapan lagi lah. Sudah tidak ada harapan. Qala rabbil surni 'alal qawmil mufsidin. Berdoalah Nabi. Summa inna Lutan lamma ya'isa minhum talaban nasrah minallah. Ketika Lut sudah merasa tidak punya harapan lagi, beliau mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rabbin sunni 'alal qaumil mufsidin, ya Allah, tolonglah aku ya Allah menghadapi kaum perusak itu. Ay rabbi ahlaka yuhliku ahlikum wansurni 'alaihim. Allah, udah hancurin aja dah. Beresin aja. Sebab keberadaan mereka itu tidak lebih baik
daripada ketidakadaan mereka. Artinya ketidakadaannya lebih baik ketimbang keberadaannya. Nah, kan manusia kalau dipandang oleh orang ini wujudnya, eksistensinya tidak lebih baik daripada kematiannya. Kematiannya itu lebih baik daripada eksistensinya. Udah mati aja loh, gitu ya. Nabi Lut ini yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ahlikum ya, hancurkan saja, wansurni, dan tolong aku ya Allah menghadap mereka. Fa innam sufaha mufsid. Mereka itu adalah orang-orang yang jalan pikirnya sufaha. Apa safi artinya? Safi itu artinya bodoh. Jadi jalan pikirannya sudah rusak. Safi. Ya, sudah rusak. Mindset cara berpikirnya sudah rusak. Mufsidun. Sebab itu maka karena cara berpikirnya sudah rusak, mindset pikirnya sudah rusak, kelakuannya saja ifsad, mufsidun. Kayak tadi ya. Tadi apa banyak kelakuannya? LGBT, terus begal, ya. Terus melakukan perbuatan-perbuatan munkarat dipublikasikan. Jadi mempublikasikan perbuatan-perbuatan yang jelek. Itu namanya safi. Ya, jadi mindsetnya sudah sangat jelek sehingga perbuatannya perbuatan yang buruk-buruk yang dilakukan. La yurja minhum khair wala sulah. Udah nggak bisa diharapkan nih dan mereka akan timbul kebaikan, gitu ya. Udah nggak bisa harapin nih pokoknya. Waqad aghraqu fil ghayyi wal fasad. Mereka itu sudah tenggelam di dalam lautan kesesatan dan kerusakan. Waduh, udah parah ya. Wa'lam anna nabiyyan minal anbiya ma qala ba'alaka qaumin illa idza alima anna adamahum khairum min wujud. Nah, ini setelah Nabi Lut habis-habisan melakukan dakwah. Melakukan usaha sudah habis-habisan. Malah diancam mau diusir dari kampungnya. Kampungnya masih ingat kan? Di mana kampungnya? Hah? Masih ingat kan? Di Bukit Dago bukan? Ya, kampungnya masih ingat nggak? Tapi ingat di mana? Di Sodom, di daerah Sodom, ini apa namanya? Di kota Sodom ini sini nih. Ya, di Sodom, ada Amroh, ada Sugor di situ. Jangan di sini. Wah, kulir aja, usir aja. Ya, suruh diusir tuh. Jadi akhirnya ya Nabi Lut sudah tawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, ya, karena memang sudah tidak punya harapan lagi. Baik, waktunya tinggal 10 menit lagi nih, ya. Pindah dulu ceritanya sekarang. Walamma ja'at rusulana, ya. Walamma ja'at rusulana. Jadi ketika Nabi Lut berdoa, maka Allah menjawab. Kita suka berdoa nggak? Rajin ya, rajin. Kira-kira doa kita dijawab sama Allah nggak? Dijawab ya. Insya Allah ya. Ya, dijawab insya Allah. Karena kalau bapak-bapak ini insya Allah sudah memenuhi prasyarat untuk berdoa, gitu ya. Syarat untuk berdoa itu apa? Apa syaratnya? Sudah tua, astagfirullahaladzim. Enak aja. Masa harus tua dulu? Syaratnya untuk berdoa ya surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi iyyaka na'budu dulu. Makanya nih dalam ayat kursi, ketika seorang hamba membaca Al-Fatihah, itu setiap ayat yang dibaca Allah jawab.
Tadi itu umpamanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hadis qudsi itu iyyaka na'budu hadza li. Ini bagian semuanya makhlukku, hambaku itu beribadah, tunduk. Ibadahnya luas artinya ya. Bukan sholat, bukan ya. Bukan sholat. Maksudnya ibadahnya itu ibadah tunduk, patuh, taat, manut. Salah satunya ibadah itu adalah sholat gitu ya. Nah, ini adalah untukku kata Allah. Ya. Jadi bentuk ketika mengatakan wa iyyaka nasta'in wa hadza li abdi. Ketika kita mengatakan wa nasta'in wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab ya. Hadza li abdi. Ini nih untuk hamba. Wa li abdi ma sa'al. Dan untuk hambaku akan kuberikan apa yang dia minta. Tapi syaratnya tadi. Apa tadi syaratnya? Kita udah na'budu belum? Bangsa ini sudah na'budu belum? Walaupun mengaku-ngaku ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Lipstik doang gitu ya. Kita punya cita-cita untuk membangun bangsa yang sejahtera, bangsa yang kaya gitu ya, bangsa yang bermartabat. Ngomong doang, na'budunya juga. Na'budunya kayak. Nah, Nabi Lut itu jelas. Iya kan na'budu ya. Makanya kemudian dijawab. Nah, ini bapak-bapak. Bagaimana jawabannya? Kita lihat dulu prosesnya. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Walamma dan tatkala ja'at rusuluna, ja'at telah datang rusuluna, utusan-utusan kami. Siapa itu utusan-utusan Allah maksudnya? Yaitu para malaikat. Ini para ahli tafsir ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan malaikatnya 3. Jibril, Mikail, Israfil. Itu bos-bosnya para malaikat. Jibril, Mikail, Israfil gitu ya. Ini 3 orang nih. 3 orang yang membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Bil busyra. Datang kepada Nabi Ibrahim membawa kabar. Jadi ceritanya transit dulu. Transit dulu, enggak langsung kemana? Kan tadi Nabi Lut berdoa tuh, dijawab oleh Allah kan? Nah, yang mengurusi, mengeksekusi perintah Allah ini kan para malaikat tadi tuh. Nah, para malaikat ini, bapak-bapak, para malaikat ini kemudian datang, tapi enggak langsung ke sini. Transit dulu ke sini. Tempat siapa nih? Nabi Ibrahim ke sini dulu transit. Ya. Karena mungkin pesannya tidak tunggal. Ya. Ngapain transit ke Nabi Ibrahim? Maka dijelaskan di sini. Ya, bil busyra, yaitu dengan membawa kabar baik dan menggembirakan bahwa Nabi Ibrahim ya dengan Siti Sarah itu akan mendapatkan putra yaitu Nabi Ishak. Itu makanya ketika mendengar Nabi Ibrahim diberi kabar gembira akan dapat anaknya, waduh itu terkaget-kaget itu istrinya Sarah sambil memukul-mukul mukanya ya. Waduh, saya udah tua, saya ini akim, saya ini mandul, terus suami saya kan udah tua, masa sih gitu ya. Itu urusan ringan kata hayyin itu urusannya kecil gitu ya. Kalau Allah sudah berkehendak. Qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah. Setelah bicara begitu, ngasih kabar baik kepada Nabi Ibrahim, baru bilang. Siapa yang bilangnya? Malaikat. Inna muhliku ahli hadhil qaryah. Ya, kami
Kata malaikat ya, datang untuk lika qaryati qaumi Nuh, untuk menghancurkan kampungnya, kotanya Nabi. Jadi nggak serang saling kabar gembira, tuan rumahnya sangat senang gitu kan. Malah kan sebelumnya itu Nabi Ibrahim itu ketika para malaikat datang kan, mereka kan nggak tahu kan. Nabi Ibrahim dari sini nggak tahu ini siapa ini, ganteng banget gitu ya. Udah potongin anak sapi yang paling gemuk buat tamu kita. Ibrahim kan begitu. Ibrahim kan sifatnya ya. Makanya setiap Idul Kurban kita mengingat beliau gitu. Karena orangnya sangat suka bener ngasih makan gitu loh. Jadi siapa nih tamu udah pokoknya potongnya anak sapi yang paling gemuk gitu ya. Pas dipotong, dibakar, disuguhin, ini nggak pada makan sih aneh gitu. Nggak pada makan gitu ya. Yang malaikat masih makan kambing, makan sapi gitu ya. Nggak pada makan. Nah, ketika sudah ketahuan, ini Ibrahim melihatnya agak merasa aneh, merasa takut. Baru bilang tadi, gitu ya. Baik. Inna ahlakan zalimin. Oh. Ini apa ini alasannya? Kok tiba-tiba mau menghancurkan kaumnya Nabi Lut? Inna ahlakan zalimin. Begini tuh. Jadi ayli anna ahlaha mum'inuna fil zulmi wal fasad. Tabi'atum al-baghyu wal 'inad. Al-baghyu. Ingat khatib ketika berkhutbah. Pada khutbah yang kedua, ya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya, wal 'inad. Iya, karena itu penduduknya mum'inuna sudah tenggelam dalam kezoliman dan kerusakan. Karakternya, tabiatnya itu pada jolim gitu ya, pada Bapak jangan lupa nih. Halo, Bapak jangan lupa ya. Ketika kita zolim ya, apakah secara pribadi, apalagi secara nasional menzolim nih, maka berarti tinggal tunggu kehancuran, gitu ya. Tinggal tunggu kehancurannya. Kehancuran dalam hal apa? Ya tergantung ya. Kehancuran ekonominya, kehancuran politiknya, kehancuran ketatanegaraannya, itu kan ya, kehancuran hubungan sosial macam-macam. Ketika terjadi kezaliman dan kerusakan yang kita buat, ini kan begitu kata para malaikat. Kami hancurin mereka karena mereka ada orang zalim. Oke baik, ini yang terakhir ini. Nanti kita lanjutkan aja pada pertemuan yang akan datang. Qala al-mufassiru. Para mufassir, apa tuh mufassir? Para ahli tafsir. Fassara yufassiru tafsiran. Kemudian pelakunya, isim fa'ilnya, agentnya, pelakunya adalah mufassirun. Fassara yufassiru tafsir. Mufassir, jadi orang yang melakukan tafsir, orang yang menafsir. Lamma da'alutun ala qaumihi istajaballahu du'aahu. Ketika Lut berdoa kepada Allah untuk menghancurkan kaumnya, istajabah, Allah mengabulkan. Karena yang berdoanya orang baik ya. Kalau kita istighosah terus ya, melakukan istighosah nasional gitu ya, sebagai bangsa yang berketuhanan. Ya kalau kelakuan kita nggak dirubah, istighosah jalan korupsi jalan, istighosah jalan kezaliman jalan, bagaimana bisa Indonesia jadi berubah? Betul kan? Betul nggak? Ya kan? Nah, wa arsala tuh
malaikatu li ahli ihlaki. Maka Allah mengutus para malaikat. Famaru bi tariqihim ala Ibrahim awalan. Tadi ya. Jadi para malaikat itu ketika mengeksekusi perintah Allah, mereka mampir dulu, transit dulu. Di siapa tadi? Nabi Ibrahim. Fabasyaruhu, dikasih kabar gembira tuh, biulamin wa dzurriyyatin shalihah, dengan seorang putra yang nanti akan melahirkan keturunan-keturunan yang soleh. Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya. Keluarganya tuh. Keluarga yang soleh. Tsumma akhbaruhu bima ursilu bin ajli. Kemudian setelah Nabi Ibrahim senang loh, ya, baru siapa nih? Para malaikat memberitahu apa tujuan yang mereka bawa, misinya apa, yaitu menghancurkan. Fajadalahum bi sya'ni ibni akhil. Maka kemudian Nabi Ibrahim jadalah yujadil, artinya mengajukan argumen-argumen. Kenapa ini keponakan saya kampungnya mau dihancurin? Ya, ini kenapa keponakan saya kampungnya mau dihancurin? Kan keponakannya ya. Nabi Lut kan keponakan Nabi Ibrahim. Gitu ya. Bertanyalah Nabi Ibrahim, ini kenapa masalahnya? Baru dijawab. Qala inna fi'al lughah. Ini ya 32 sampai dengan 33, 34 selesai nanti insyaallah ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan selesaikan tema. Baik, barangkali ada yang perlu Bapak-bapak tambahkan, silakan. Silakan Pak. Ini pelajaran buat kita ya. Jadi ketika kita Pak Ustadz Hadi, Pak Ustadz Hadi nama Pak Ustadz Hadi ada. Pak Ustadz Hadi. Pak Ustadz Hadi ya. Ini berarti nih ketika kita mempelajari kisah para nabi itu kan sebenarnya buat belajar kita ya. Betul. Kayak bapak-bapak belajar bagus nih kan guru sejarah bagus. Ya. Beliau maunya mengajarkan tentang sejarah di Penogoro gitu ya. Mulai dari tanggal lahir, tempat, kemudian wafat, orang tua, istri, anak gitu kan ya. Kemudian diajarkanlah yang esensial. Ponorogo ini begini, begitu, begitu. Itu yang harus kita pelajari begitu. Yang harus kita ikuti, kita contoh. Sama ketika kita mempelajari sejarah kisah para nabinya Allah. Buat contoh supaya kita bisa terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Baik, kalau bapak-bapak tidak ada yang menambahkan, mudah-mudahan ini ini ilmu dari guru kita ya. Ini guru-guru kita, ulama-ulama kita yang banyak jasanya buat kita. Beliau mewariskan ilmunya kepada kita, kemudian kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Buat kita, buat keluarga kita, buat tetangga kita, buat kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.